Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldi Irfan Segian dengan NIM 11S18007. Saya dari Prodi Sarjana Informatika 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang algoritma Kruskal atau Kruskal algorithm. Topik-topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah graf, yang kedua adalah algoritma Kruskal, yang ketiga adalah tahap pengerjaan dari algoritma Kruskal, dan yang terakhir adalah contoh kasus dari algoritma Kruskal. Graf. Sebelum kita masuk ke topik utamanya yaitu tentang algoritma Kruskal, ada baiknya kita mengerti sedikit tentang graf. Karena algoritma Kruskal kita gunakan pada sebuah graf. Graf adalah sekumpulan benda di sebuah simpul atau vertex ataupun node yang dihubungkan oleh sebuah atau beberapa sisi yang disebut dengan edge dengan benda lainnya. Graf dibagi menjadi dua jenis, yaitu graf berarah dan graf tidak berarah. Ini merupakan contoh dari graf berarah. Gambar ini merupakan gambar node. Ini adalah node 1, node 2, node 3, dan node 4. Garis yang menghubungkan antara node ini disebut dengan sisi ataupun edge. Sama halnya seperti graf tidak berarah. Yang menjadi pembedanya adalah pada graf berarah, sisi memiliki arah, sedangkan pada graf tidak berarah, sisi tidak memiliki arah. Kita masuk ke algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah algoritma yang bekerja dengan mencari minimum spanning tree atau pohon merentang minimum yang tiap simpulnya dihubungkan dengan sisi dengan nilai atau bobot terkecil. Kita ambil ilustrasinya adalah kurir yang akan mengirimkan barang ke berbagai kota. Kota-kota tersebut kita gambarkan dalam bentuk graf, di mana sisi pada gambar graf ini mewakilkan jarak antara kota A ke kota B ataupun ke kota-kota lainnya. Dengan menggunakan algoritma Kruskal, maka kita akan menemukan rute terpendek untuk mengunjungi semua kota yang ada pada graf. Oleh sebab itu, kurir akan lebih mudah melakukan pengerjaan dengan menggunakan rute terpendek dari graf tersebut. Tahap pengerjaan dari Kruskal algoritma yaitu yang pertama, kita melakukan pengurutan sisi-sisi yang menghubungkan simpul-simpul yang ada pada graf. Urutan sisi dilakukan secara ascending, di mana cara ini yaitu mengurutkan nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita akan memilih sisi mulai dari yang terkecil untuk menghubungkan semua simpul yang ada di graf dengan pertimbangan sebagai berikut ini. Yang pertama, apabila ada sisi yang jika dipilih akan menciptakan sebuah sirkuit, maka sisi tersebut dapat kita abaikan dan kita dapat melanjutkannya ke sisi selanjutnya. Yang kedua, apabila semua simpul dalam graf sudah terhubung, maka sisa sisi yang belum diperiksa boleh diabaikan. Kita dapat mengulangi poin B sebanyak n kurang 1 kali, di mana n menampung jumlah simpul yang ada pada graf. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus algoritma Kruskal. Kita ambil contoh kurir yang mengirimkan barang ke berbagai kota. Kota-kota yang akan dikunjungi kurir tersebut kita gambarkan sebagai gambar berikut ini. Kita wakilkan seperti gambar graf ini. Setiap kota memiliki sisi, yang mana sisi tersebut memiliki bobot masing-masing. Seperti sudah kita bahas sebelumnya, pengerjaan pertamanya yaitu mengurutkan sisi-sisi dari sisi dengan bobot terkecil sampai dengan sisi dengan bobot yang terbesar. Dengan itu kita dapat memperoleh tabel seperti berikut ini. Tabel ini sudah berisi sisi dengan bobot masing-masing, di mana bobot tersebut sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya kita masuk ke tahap 2 yaitu memilih sisi dimulai dengan sisi dengan bobot terkecil. Yang pertama kita pilih yaitu sisi dengan bobot 0 yang menghubungkan antara node A dan node G. Kemudian kita masuk ke sisi dengan bobot 1 yang menghubungkan antara node C dan node D. Selanjutnya kita masuk ke sisi dengan bobot 3 yang menghubungkan antara node C dan node F. Kemudian kita masuk ke sisi dengan bobot 4 yang menghubungkan antara node B dan node G. Kemudian kita mengecek sisi dengan bobot 5. Ketika kita memilih sisi dengan bobot 5 yang menghubungkan antara node D dan node F, maka akan membentuk sebuah sirkuit pada graf ini. Maka hal tersebut telah menyalahi aturan. Oleh sebab itu, sisi dengan bobot 5 dapat kita abaikan.
Kita lanjut ke sisi selanjutnya, yaitu sisi dengan bobot 6 yang menghubungkan antara node E dan node F. Kita melihat tidak adanya sirkuit yang terbentuk pada graf tersebut. Oleh sebab itu, sisi dengan bobot 6 dapat kita pilih. Selanjutnya kita masuk ke sisi dengan bobot 7 yang menghubungkan antara node B dan node C. Kita perhatikan tidak adanya sirkuit yang terbentuk pada graf tersebut. Oleh sebab itu, sisi dengan bobot 7 dapat kita pilih. Kita masuk ke sisi selanjutnya, yaitu sisi dengan bobot 8 yang menghubungkan antara node G dan node F. Ketika kita memilih sisi tersebut, maka akan membentuk sebuah sirkuit seperti ini. Oleh sebab itu, sisi dengan bobot 8 dapat kita abaikan. Kita masuk ke sisi dengan bobot 9. Ketika kita memilih sisi dengan bobot 9 ini, maka akan membentuk sebuah sirkuit seperti gambar berikut ini. Oleh sebab itu, sisi dengan bobot 9 dapat kita abaikan. Kita masuk ke sisi selanjutnya, yaitu sisi dengan bobot 11 yang menghubungkan antara node B dan node F. Ketika kita memilih sisi tersebut, maka akan terbentuk sebuah sirkuit baru, yang mana hal tersebut telah menyalahi aturan dari algoritma Kruskal. Oleh sebab itu, sisi dengan bobot 11 dapat kita abaikan. Dan yang terakhir adalah sisi dengan bobot 12 yang menghubungkan antara node A dan node B. Ketika kita memilih sisi tersebut, terbentuk sebuah sirkuit baru pada graf yang menyalahi aturan. Oleh sebab itu, sisi dengan bobot 12 kita abaikan. Kita telah melakukan pengecekan terhadap semua sisi yang ada pada graf, dan kita telah menemukan hasil akhirnya sebagai gambar berikut ini. Ini adalah graf dari hasil algoritma Kruskal pada graf sebelumnya. Jadi graf ini telah mewakilkan graf tersebut menggunakan algoritma Kruskal. Jadi kurir yang akan mengirimkan barang ke semua kota ini dapat menggunakan graf ini, karena graf ini adalah graf dengan rute terpendek dari graf yang sebelumnya tanpa penggunaan algoritma Kruskal. Oleh sebab itu, pengerjaan kurir dalam pengiriman barang sudah terbantu. Sekian dari hasil analisis saya tentang algoritma Kruskal. Terima kasih.